Tabe, beri bakareba. Semoga Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saat ini Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamboa. Sejumlah berita teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jembatan darurat yang dibangun warga di Desa Wombo terputus. Pemkot Palu mewajibkan aparatur sipil negara untuk naik bus ke kantor. Program MBG Mandiri terus berlanjut dan dilaksanakan hingga di desa terpencil. Sebuah jembatan darurat yang dibangun warga di Desa Wombo, Kecamatan Tanantofea, Kabupaten Donggala terputus beberapa hari lalu. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun warga terhambat dalam menjalankan aktivitasnya. Hujan yang sempat mengguyur kembali Desa Wombo membuat jembatan darurat yang dibangun setelah banjir ambruk dan terputus. Beruntung tidak ada warga yang korban dalam insiden tersebut. Jembatan darurat tersebut dibangun beberapa hari setelah terjadi banjir bandang di Desa Wombo. Meski terputus, warga tetap nekat menyeberangi sungai kecil di lokasi jembatan putus tersebut. Mereka tidak punya pilihan karena tidak ada akses jalan lain yang bisa dilalui kendaraan motor. Untuk menyeberang, pengendara harus dibantu warga dan aparat kepolisian. Ini jembatan, bukan jembatan aneh. Kan dibikin sementara di sini hanya kayu saja, kelapa. Dua biji ditaruh di sini. Dan kan untuk perselamatan anak-anak sekolah tidak jadi lagi mau dibikin lagi ini. Terpaksa dorang itu jembatan itu tadi malam itu langsung dorang anak-anak sekolah tadi ke sana ke sekolah. Tidak banjir lagi, sudah berhenti. Nah, sudah begitu sorenya itu mau hampir malam sudah dorong sudah di situ, dorong berjalan di situ sudah naik di situ, dorong kasih baik lagi jalan itu, baru orang naik dengan motor, baru orang dorong separuh di belakang. Saat ini pemerintah Kabupaten Donggala tengah membangun jembatan baru di Desa Wombo. Namun jembatan tersebut baru bisa dilalui pejalan kaki. Pembangunan jembatan ditargetkan rampung pertengahan Juni ini. Rahma Inayah melaporkan dari Donggala. Selain sebagai fasilitas transportasi umum untuk masyarakat, pemerintah Kota Palu kini mewajibkan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Palu menggunakan layanan Bus Trans Palu alias BRT. Perintah wajib menggunakan BRT untuk ASN tersebut minimal 2 kali dalam sepekan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Pemkot Palu mendukung transportasi publik ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Penggunaan layanan BRT baik untuk perjalanan menuju kantor tempat kerja ataupun ke tempat lain sesuai dengan keperluan masing-masing. Kebijakan tersebut diwajibkan sebagai salah satu indikator penilaian dalam pencairan tambahan penghasilan pegawai alias TPP bagi ASN. Disampaikan bahwa minimal 2 kali dalam seminggu. Jadi tidak diwajibkan hari Senin, hari Selasa, terserah dia mau pergi ke mall kah, dia mau pergi kemana, minimal dia dalam seminggu itu naik bus 2 kali. Dasar hukumnya itu adalah instruksi wali kota. Sebagai verifikasinya, ASN diminta menunjukkan bukti transaksi yang dilakukan melalui aplikasi KRIS dan melaporkannya ke masing-masing organisasi perangkat daerah.
Kebijakan tersebut juga sebagai upaya menjaga kualitas udara dan mengurangi kemacetan. Adapun biaya 1 kali naik bus Trans Palu dikenakan tarif sebesar Rp5.000. BRT tersebut sudah beroperasi sejak awal tahun 2025 lalu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kepada Bapak Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mendorong generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa, untuk mempersiapkan diri menjadi pekerja migran Indonesia. Pesan tersebut disampaikan dalam sosialisasi pelindungan pekerja migran di Universitas Al-Khairat Palu, Senin pagi. Mahasiswa sebagai kelompok terdidik dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi migran profesional yang mampu bersaing secara global. Apalagi saat ini peluang pekerjaan di Indonesia dianggap sulit mengingat padatnya pencari kerja. Banyak, mulai jadi perawat, tenaga kesehatan, caregiver, macam-macam. Dan itu gajinya bagus-bagus kan. Saya optimis. Ini anak-anak ini cuma kurang informasi aja. Orang ini memahami pekerja migran itu adalah TKI. Jadi ini bukan hal. Jadi kita akan branding sebaik-baiknya kepada fakta yang ada sehingga orang mindset orang terbuka. Mereka terbuka terhadap ada peluang bekerja bagus ternyata di luar negeri. Penandatanganan nota kesepahaman juga dilakukan antara Unisa dan Kemen P2MI. Hal itu juga demi memperkuat edukasi dan rencana pelatihan calon pekerja migran di lingkungan kampus. Dari saya pribadi itu sudah selalu kita menceritakan bagaimana sih cara untuk kerja kita di luar negeri, dan alhamdulillah bahkan tadi malam sebelumnya saya sudah diskusi sama keluarga bahwa ada niatan untuk bekerja di luar negeri, dan alhamdulillahnya hari ini Universitas Al-Khairat Palu dapat memfasilitasi saya selaku mahasiswa untuk dapat lebih mengetahui bagaimana tata cara prosedur untuk kita untuk dapat bekerja di luar negeri dan bagaimana peluang-peluang yang ada dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Kementerian P2MI juga berencana membangun Migran Center yang berlokasi di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara. Rencana tersebut menyusul penyerahan tanah hibah seluas 2 hektar oleh pemerintah Kota Palu. Adapun Migran Center tersebut akan dibangun pusat layanan, sekolah vokasi, hingga penerbitan sertifikat. Diharapkan Migran Center ini akan meningkatkan jumlah dan kualitas penempatan pekerja migran Indonesia. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.